Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu dibagi menjadi dua, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Perbedaan dari kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian yaitu, jika kaidah penjumlahan digunakan jika ada dua kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian untuk kaidah perkalian, apabila ada dua kejadian atau lebih bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian untuk menghitung banyak jalur perjalanan juga menggunakan kaidah perkalian. Untuk menentukan penyusunan bilangan atau tempat juga menggunakan kaidah perkalian. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk kaidah penjumlahan, contohnya, Alma memiliki 3 sepeda, 2 mobil, 2 sepeda motor, dan 1 becak. Berapa cara Alma dapat pergi ke sekolah dengan kendaraannya? Nah, di sini untuk mengendarai kendaraannya, Alma tidak mungkin menggunakan kendaraannya bersama-sama secara dalam satu waktu. Jadi dia menggunakan kaidah penjumlahan. Memiliki 3 sepeda, kemudian 2 mobil, 2 sepeda motor, dan 1 becak. Nah, untuk menghitung banyaknya cara, berarti langsung ditambah saja. Jadi 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1. Berarti cara Alma dapat pergi ke sekolah dengan kendaraannya ada 8 cara. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kaidah perkalian, contohnya, Arsyad memiliki 3 topi, 5 kaos, dan 4 celana. Berapa cara Arsyad dapat mengkombinasikan pakaiannya? Nah, di sini kasusnya adalah dia memiliki 3 topi, 5 kaos, dan 4 celana, dan ini bisa dipakai dalam satu waktu ya. Jadi misalkan nih, topinya pakai si A, pakai yang A, kaosnya pakai yang merah, celananya pakai yang hitam. Nah, untuk kasus ini berarti bisa dikerjakan dengan cara dikali. Nah, tinggal 3 dikali dengan 5 dikali lagi dengan 4. Jadi Arsa dapat mengkombinasikan pakaiannya itu ada 60 cara. Nah, seperti itu. Baik, untuk nomor 2, contoh kaidah perkalian, terdapat 3 jalur yang menghubungkan kota P ke kota Q. Jadi dari kota P ke kota Q itu terdapat 3 jalur, kemudian dan 5 jalur yang menghubungkan kota Q ke kota R. Jadi Q ke R itu ada 5. Hanum akan pergi dari kota P ke kota R melalui kota Q. Nah, dan kembali ke kota P melalui kota Q. Jika perjalanan pergi dan kembali tidak melalui jalur yang sama, maka banyak perjalanan yang dapat dilakukan oleh Hanum adalah, dari sini si Hanum pergi dari kota P ke kota Q 3 jalur. Kemudian dari Q ke kota R itu dia dapat menempuh dengan 5 jalur. Kemudian karena Q ke R itu 5 jalur dan 1 jalur tadi sudah dilewati oleh Hanum, berarti jalur yang belum dilewati itu nanti ada 4. Nah, kemudian juga ini P ke Q ada 3, karena tadi sudah dilewati 1, berarti jalurnya ada 2. Jadi banyak perjalanan yang dapat dilakukan oleh Hanum adalah tinggal mengalihkan saja ya. Jadi 3 dikali dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 2. Nah, seperti itu. Berarti ada 120 perjalanan atau 120 cara. Jadi jawabannya yang do. Oke, next, nomor 3. Ini adalah contoh kaidah perkalian yang
menyusun bilangan atau tempat. Dari 5 buah angka 2, 3, 4, 6, dan 9 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun jika yang A, bilangan genap, angka tidak boleh berulang. Ini maksudnya dari angka-angka ini akan disusun 3 angka. Di sini ada 3 angka. Berarti misalkan nih, karena di sini 3 angka genap, misalkan 346 gitu ya. Jadi angkanya tidak boleh ada yang sama, dan ini adalah bilangan genap. Nah, caranya, karena kita tidak mungkin mendata satu-satu, boleh didata satu-satu, tapi cukup lama sekali ya, dan sangat banyak. Jadi kita pakai kaidah perkalian atau filling sort. Nah, di sini kita buat 3 tempat, karena yang akan dibuat adalah 3 angka. Untuk bilangan genap, karena ciri-ciri bilangan genap itu adalah di angka satuan. Jadi di sini misalkan ini ratusan, yang ini puluhan, yang belakang sendiri berarti satuan. Berarti angka satuannya itu harus genap. Ini bisa diisi oleh angka 2, oleh angka 4, dan angka 6 yang ada di sini. Nah, ini adalah angka genap. Banyaknya ini adalah 1, 2, 3. Jadi di sini adalah diisi angka 3 ini adalah bukan angka 3, tapi banyaknya angka yang bisa masuk, atau banyaknya angka 1, 2, 3. Nah, karena angka ini tidak boleh berulang, jadi misalkan 2 sudah ditaruh di sini, berarti dia tidak boleh dipakai lagi pada tempat yang pertama dan yang kedua ini. Nah, di sini tadi angkanya ada 2, 3, 4, 6, 9. Nah, ada 5 angka yang disediakan. 3 di sini sudah dipakai 1. Jadi dari 5 angka ini sudah dipakai 1, berarti angkanya tinggal 4. Sudah dipakai 1 juga di sini, berarti angkanya nanti tinggal 3. Nah, ini berarti tinggal dikalikan. Jadi ada 3 dikali 4 dikali 3, ada 36 bilangan yang dapat dibuat. Oke. Nah, kita coba yang B. Yang B itu sama bilangan genap, cuma angkanya boleh berulang. Jadi kalau sudah dipakai di satuan, boleh digunakan lagi pada puluhan dan ratusannya. Caranya sama, kita buat 3 tempat seperti ini. Karena angka genap, berarti di sini bisa diisi angka 2, angka 4, dan angka 6. Di sini diisikan 3 angka yang bisa masuk menempati angka satuan. Nah, dari 5 angka ini, meskipun sudah dipakai di sini, tapi karena boleh berulang, berarti di sini tetap diisikan 5. Di sini juga 5, karena boleh diulangi. Nah, ini tinggal dikalikan, berarti hasilnya adalah 75 bilangan. Oke, next yang C. Apabila bilangan yang kurang dari 500 dan angkanya tidak boleh berulang. Nah, kalau genap tadi kita dari belakang, sebenarnya dari depan atau belakang itu tidak masalah, cuma lebih memudahkan untuk mengerjakan saja. Kurang dari 500 berarti ciri-cirinya adalah angka ratusannya. Nah, di sini yang bisa masuk untuk kurang dari 500 kan bisa angka 2, 3, dan 4. Kalau diisi 6 nanti bisa 600 berapa gitu ya. Jadi 6-nya itu tidak ikut. Nah, di sini bisa diisikan angka 2, angka 3, dan angka 4. Di sini ada 3 angka. Berarti kita tulis di sini angka 3. Nah, sama kayak yang tadi, karena jumlahnya di sini ada 5, sudah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 4. Sudah dipakai 1 di sini lagi, berarti tinggal 3. Nah, tinggal mengalihkan, berarti hasilnya adalah 36. Nah, gitu. Bilangan yang lebih dari 500, angka boleh berulang. Jadi kita sama membuat 3 tempat seperti ini.
Nah, lebih dari 500 berarti di sini bisa diisi angka 6 dan angka 9. Karena kalau 4 di sini nanti 400-an. Jadi yang diminta adalah lebih dari 500. Jadi bisa 600 berapa dan 900 berapa. Nah, berarti di sini ada 6 dan 9, ada 2 angka. Nah, kemudian angka boleh berulang, berarti kita tulis di sini dikali 5 dikali dengan 5. Kalau boleh berulang berarti angkanya ditulis full semuanya. Berarti ini hasilnya adalah ada 50 bilangan. Oke, yang terakhir adalah bilangan lebih dari 200 dan kurang dari 600. Oke. Lebih dari 200 berarti kita bisa isikan di sini angka 2, angka 3, angka 4. Kurang dari 600 berarti angka 6 ikut apa tidak? Kalau di sini nanti diisi angka 6 berarti 600 berapa gitu kan ya. Jadi si 6-nya itu tidak ikut. Jadi cuma 2, 3 dan 4. Nah, di sini ada 3 angka yang bisa diletakkan di angka ratusan. Karena tidak boleh berulang, angkanya ini ada 5 angka, sudah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 4, sudah dipakai 1 lagi, tinggal 3. Berarti 3 dikali 4 dikali 3, ada 36 bilangan. Oke, sekian dulu. Silahkan kolom komentar apabila ada yang kurang paham atau yang kurang jelas dengan penjelasan saya. Baik, semoga paham semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.